Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Pesan di HP-ku datang. Aku membukanya. Dan ternyata itu adalah pesan dari Putri. "Semangat kak, ngerjain skripsinya." Beberapa kata yang membuatku ingin segera mengakhiri masalah ini dan hidup normal agar aku lebih dekat dengan Putri. Mungkin sekitar 500 meter kami berjalan dengan Mas Arif, orang yang membantu kami mendaki tanpa perlu booking online. Di sepanjang jalan, memang benar, di jalur pendakian itu hanya perkebunan warga yang kami lewati seperti singkong, kentang, wortel, dan lain-lain. "Saya ngantarnya sampai di sini saja ya. Kalian tinggal lurus saja. Di depan sudah mulai menanjak jalannya. Kalian hati-hati ya." "Oke mas, terima kasih ya. Besok kami kembali." "Oke bos, semoga lancar perjalanannya." Kami kemudian meneruskan perjalanan. Setelah Mas Arif pergi, kami langsung membuka masker yang menutupi mulut dan hidung kami. "Pengap banget cok, pakai masker terus. Kalau mendaki pakai ginian, gak kuat aku." "Iya, benar. Kalau di sini sudah aman kan? Kita nggak perlu lagi pakai masker?" "Iya sih, sepertinya aman. Tapi kalau nanti kita melihat polisi hutan, langsung aja pakai maskernya." Kami terus berjalan. Jalannya sudah mulai menanjak dengan rumput savana di sekeliling. Rute pendakian memang sudah ada di sana, jadi kami tidak takut tersesat. Mungkin itu terbentuk dari jejak kaki para pendaki atau warga di sana yang melewati jalan itu. Aku melihat sapi-sapi yang dilepas liarkan di sana. Memang benar, ini adalah tempat para peternak sapi melepas liarkan ternaknya. Kami sedikit takut dengan sapi-sapi itu. Kami khawatir akan diseruduk, tetapi kami tetap tenang dan terus berjalan. Orang-orang juga masih kami lihat di sana. Ada yang sedang mengarit rumput untuk ternaknya. Ada juga yang sedang memberi minum ternaknya. Semakin atas kami berjalan, rute pendakiannya sudah mulai sepi. Sudah tidak ada kami temukan warga yang mengembalakan sapi-sapinya di sana. Tetapi bekas jalannya masih terlihat. Itu memang jalannya menuju pos 1 seperti yang Mas Arif itu bilang. Kita tinggal ikuti jalannya saja. "Kita istirahat di sini aja dulu," kata Rido sambil menghentikan langkah kakinya. "Oke, capek juga ya. Panas banget juga." "Ya udah, kita istirahat minum dulu ya." Kami kemudian beristirahat sebentar di sana hanya untuk minum. Kami tidak mau berlama-lama di sana karena cuaca sangat panas. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami semua mendengar sebuah suara seperti bisikan. "Wih, ada suara orang. Kalian dengar nggak?" "Iya, seperti suara orang tua." "Iya benar. Aku juga dengar kok. Kalian semua dengar kan?" Suara itu semakin jelas terdengar dan semakin besar. Suara itu seperti menyuruh kami untuk cepat dan tidak buang-buang waktu. Kami menjadi tidak tenang akan hal itu. Iqbal lebih dahulu berdiri karena ketakutan. "Suaranya kok hilang?" kata Iqbal setelah berdiri. Aku kemudian ikut berdiri seperti Iqbal. Setelah berdiri, seketika suara bisikan itu langsung hilang di telinga. Iya, suara itu hilang. Ayo cok, sepertinya suara itu ingin kita cepat jalan." Semuanya kemudian berdiri dan ekspresinya langsung berubah menjadi sedikit ketakutan. Kemudian kami melanjutkan lagi perjalanan. Aku melihat jam, sudah menunjukkan pukul 12.45 WITA. "Mungkin sebentar lagi kita sampai di pos 1. Sebelum sampai di pos 1, kita makan siang dulu ya." "Kenapa kita nggak makan siang di pos 1 aja Ron?" "Iya cok, kan lebih enak kita makan siang di sana. Kalau kita sudah sampai di pos 1, kita semua harus pakai masker. Jangan sampai kita dikenali orang yang beristirahat di sana. Dan juga mungkin saja ada petugas yang berjaga di sana." "Iya, benar juga itu Ron.
kita harus makan siang dulu sebelum sampai di pos 1. Biar nanti sampai di sana, kita langsung mencari di mana Panji menyembunyikan telur emas itu. Ya udah, kita cari pohon besar aja, tempat kita makan siang. Mungkin di sekitar sini agak sulit ketemu pohon. Lihat aja sekeliling, padang rumput savana aja. Iya benar, memang agak susah di sini. Kami terus berjalan sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat di depan kami ada sebuah gubuk kecil. Itu mungkin milik peternak atau petani yang sengaja dibuat sebagai tempat beristirahat dikala mereka kelelahan bekerja. Kita makan siang di gubuk itu aja, kataku sambil menunjuk ke arah gubuk itu. Iya ya, mungkin di sana juga ada orang yang beristirahat. Kalian yakin mau istirahat di sana? Kalian gak takut kalau kita dibisikin lagi seperti tadi? Iya takut sih, tapi kan kita perlu makan. Udahlah, kita istirahat aja di sana. Tapi kita jangan lama-lama. Mungkin benar kata Roni, kita diminta cepat dan tidak membuang-buang waktu. Ya udah, ayo, tapi cepat ya. Kamu tenang aja Bal, asal kita tetap bersama dan tidak ada yang melakukan kesalahan, kita aman kok. Kami kemudian ke sana. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Gubuk yang terbuat dari bambu dan beratapkan ilalang itu juga sudah reot dan hampir roboh. Mungkin itu sudah lama dibangun dan tidak pernah diperbaiki lagi sama pemiliknya. Kami dengan berhati-hati berteduh di bawahnya. Kemudian kami mengeluarkan nasi bungkus dari dalam tas yang sengaja kami beli di perjalanan tadi untuk makan siang. Kami menikmati makanannya sampai kenyang. Setelah itu, minum dan merokok sebentar. Iqbal terus saja mengajak kami untuk jalan, karena dia takut sesuatu akan terjadi bila kita terus berlama-lama nyantai di sana. Karena Iqbal terus saja mendesak kami untuk jalan, kami kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 1. Sudah sekitar 20 menit kami berjalan menanjak. Terlihat sudah pos 1 Bukit Samalas. Tetapi kami tidak datang dari arah timur yang merupakan jalur resmi, tetapi kami datang dari arah utara. Di pos 1 terlihat beberapa pendaki yang beristirahat di sana. Mungkin mereka baru turun dari pendakian. Jadi, di mana kamu menyembunyikan telur emas itu, Panji? Ada di depan. Itu di sekitar bawah bukit pos 1 itu. Lokasi pos 1 itu memang seperti di atas bukit kecil kalau dilihat dari bawah. Kami kebetulan datang dari sisi utara di bawah bukit kecil itu. Setelah hampir mendaki pos 1 itu, mungkin sekitar 100 meter dari pos 1, Panji berkata, "Di sekitar sini." Kami kemudian langsung menghentikan langkah. Oke, kita mulai mencari di sini. Tapi kita pakai masker dulu, biar tidak ada yang mengenali wajah kita. Kita istirahat dulu sebentar, atur nafas, baru kita pakai maskernya. Iya Cok, capek-capek gini pakai masker, sama aja mau bunuh diri. Ya sudah, kita duduk dulu sebentar di sini. Kami beristirahat sejenak di sana sebelum mulai mencari di mana Panji menyembunyikan telur emas itu. Aku melihat ke atas, ke arah pos 1. Orang-orang yang beristirahat di sana sepertinya memperhatikan kita. Kita terus diliatin tuh sama orang-orang di pos 1 itu. Kita mulai mencari sekarang aja. Nanti malah mereka kesini karena penasaran. Iya juga ya. Ayolah kita mulai cari. Pasang maskernya semuanya. Kami kemudian mulai mencarinya. Memang di sekitar sana banyak pendaki yang buang air kecil dan besar di sana. Makanya di sana banyak plastik, botol-botol bekas air mineral, dan bekas tisu basah di sana. Di sekitaran mana kamu kencing kemarin, Panji? Di sekitaran sini nih. Aku ingat kemarin itu aku kencing terus menghadap ke arah barat. Tapi kenapa nggak ada nih? Kamu menguburnya kemarin atau gimana? Aku menguburnya kemarin. Aku gali pakai kayu. Oh, pantasan. Ini bakalan sulit kita temukan kalau hanya dilihat pakai mata aja. Kamu nggak bikin penanda-penanda kek atau apa gitu, Panji? Gak pakai penanda, karena aku takut ditemuin orang lain. Waduh, jadi sulit nih. Sudah lebih dari 10 menit kami mencarinya, sampai tempat yang tadinya sangat rimbun dengan rumput ilalang menjadi lapang karena diinjak-injak kami. Coba kita gali pakai kayu aja.
Gak ada kayu di sekitar sini, Cok. Iya juga, di sini gak ada kayu. Pakai sendok aja. Terus kita makan pakai apa nanti kalau tangan kotor? Ya udah, biar aku cari kayu aja. Mungkin di sekitar pos 1 itu ada kayu. Ya udah, kita tunggu ya. Oke. Aku kemudian melepaskan tas dan berjalan sendiri ke atas menuju pos 1. Sambil berjalan, aku melihat ke arah pos 1 itu. Orang-orang di sana ternyata memperhatikan kami terus dari tadi. Sesampainya di sana, aku langsung mencari kayu di sekitaran pondok yang ada di pos 1 itu. Pada saat aku mencari kayu, tiba-tiba ada orang yang menyapaku. Cari apa, Mas? Ini cari kayu. Oh, buat apa emang? Gak ada nih, buat kayu bakar aja. Itu di bawah, lagi cari apa ya? Aku tidak berani menceritakan kepada orang itu kalau kita sedang mencari sesuatu yang berharga, apalagi kalau dia tahu itu emas. Oh, itu teman-teman saya lagi nyari kartu HP. Tadi jatuh. Di kartu itu ada nomor-nomor penting. Oh, begitu ya. Kirain lagi nyari harta karun. Soalnya lama banget nyarinya. Hehehe. Hehehe, enggak kok. Masnya mau naik atau baru turun mendaki? Baru turun nih. Istirahat di pos 1 dulu. Masnya baru naik ya? Iya nih, baru mau naik. Tapi kok datang dari arah sana? Memangnya ada jalan dari sana? Ada, Mas, kami memutar sedikit tadi. Setelah kayu yang sepertinya kuat untuk menggali aku temukan, aku segera turun untuk membantu teman-teman. Kalau begitu, saya ke teman-teman dulu ya. Mau bantu nyari kartu HP-nya yang hilang. Oh, oke. Semoga cepat ketemu, Mas. Aku kemudian turun dengan membawa 3 buah kayu yang cukup kuat. Gimana? Ketemu nggak? Belum nih. Ya udah, nih pakai kayu aja. Nih, kayu Panji. Coba kamu gali di tempat yang kamu ingat. Coba gini aja caranya. Tanahnya ditusuk-tusuk pakai kayu. Kalau rasanya keras, berarti kan kena nesting itu. Nah, iya tuh. Rido dan aku kemudian menusuk-nusuk tanah dengan kayu itu. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti suara panci yang mengenai kayu milik Rido. Nah, itu apa, Dok? Sepertinya itu dia. Ah, iya, gak salah lagi nih. Ya udah, cepat gali. Rido langsung menggali tanah yang tadi terasa keras itu. Tidak begitu dalam Rido menggali dengan kayu, sudah nampak plat aluminium. Ternyata itu memang benar sebuah panci nesting yang disembunyikan Panji. Kami semua senang akan hal itu. Keringat yang bercucuran dari badan terasa sejuk karena sebuah penemuan itu. Aku langsung mengangkatnya dari tanah dan membersihkan sedikit tanah yang menempel di sana. Tiba-tiba, apaan tuh, bro? 2 orang ternyata sudah melihat kami dari tadi. Kami tidak menyadari kalau ada orang yang menyaksikan kegiatan kami itu. Kami semua kemudian memandang 2 orang itu yang merupakan teman dari pendaki yang beristirahat di pos 1 tadi. Gak ada kok, Mas, ini cuma bekal makanan. Lah, makanan kok disembunyikan di tanah? Ya udah, Mas, kami harus cepat nih, biar kami bisa sampai bermalam di pos 3 nanti. Kataku agar kami tidak diwawancarai dan menimbulkan kecurigaan yang lebih. Iya, Mas, maaf ya, kami pergi dulu. Iya, hati-hati kalian. Aku kemudian mengambil tas dan segera melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi ke belakang. Nesti itu aku pegang erat-erat dengan tanganku karena itu merupakan kunci kehidupan kami. Kami berjalan melewati pos 1 itu, berlanjut menuju pos 2 sambil sesekali kami menoleh ke belakang ke arah para pendaki itu yang terus melihat ke arah kami. Sepertinya mereka sedikit curiga dengan aktivitas kami waktu itu. Setelah cukup jauh dari pos 1, kami kemudian berhenti karena sedikit kelelahan. Aku belum berani membuka nesting itu. Buka aja maskernya ya. Capek, Cok. Lagian udah gak ada orang kan? Kata Panji sambil membuka masker. Jangan dibuka maskernya. Kita turunin aja sampai dagu. Kalau nanti ada yang lewat, kita kan bisa cepat-cepat naikin lagi. Ya udah. Kami kemudian menurunkan masker sampai dagu. Coba kamu cek dulu isinya, Ron. Iya, Ron, coba buka.
Aku penasaran gimana rupa telur emas itu. Oke, semoga aja masih aman. Aku kemudian membuka nesting itu dengan perlahan. Kami semua tidak mengedipkan mata dan terlihat jelas telur emas itu yang dilapisi sebuah tisu. Telur itu lebih kecil dari telur ayam yang biasa dijual di pasar. Warna emasnya mengkilap. Pantas saja Panji langsung mengambilnya karena mungkin kalau itu dijual bisa membuat kita kaya. Wih, bagus banget ya. Tapi apa ini emas asli? Bisa pecah gak ya? Pasti itu emas asli. Kalau gak asli, ngapain aku ambil kemarin? Lagian, kemarin aku taruh di saku celana, tapi gak pecah-pecah kok. Kalau telur biasa kan, pastinya pecah. Iya juga ya, bisa gak pecah gitu. Ya udah, simpan lagi Ron. Aku takut ada orang yang lain. Seperti tadi, tidak ada yang menyadari kalau ada orang yang mengawasi kita. Untung aja kamu belum buka Ron nestingnya. Iya Cok. Kalau dibuka, pasti mereka bakalan pengen ambil. Aku kemudian menutup kembali nesting itu dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Setelah itu, kami minum sedikit air mineral dan melanjutkan perjalanan. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 13.33 Wita. Kami terus berjalan di cuaca yang panas itu. Tetapi angin yang kencang membuat terik panas bisa sedikit berkurang. Hamparan rumput savana yang luas kecoklatan memanjakan mata kami. Sudah sekitar 30 menit kami berjalan. Kami kembali berhenti sejenak untuk minum air. Di saat kami minum, dari atas terlihat beberapa pendaki yang turun. Cok, naikkan maskernya kalian cepat. Kami semua dengan cepat langsung menaikkan masker kain yang kami turunkan sampai dagu tadi. Para pendaki itu lewat di depan kami. Permisi mas, tetap semangat ya, kata beberapa pendaki itu. Siap mas, tetap semangat, kata kami membalas. Setelah mereka lewat dan cukup jauh, kami kembali menurunkan masker dan lanjut minum air putih. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini. Tema Gorontalo.